wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerjasama kami. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Elvia Priana Nasrun dengan NIM B1B1231175. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi dalam manajemen rantai pasokan. Integrasi dalam manajemen rantai pasokan adalah sebuah konsep di mana semua aktivitas dalam rantai pasokan, mulai dari pemasok hingga konsumen akhir, dikoordinasikan secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari integrasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja keseluruhan rantai pasokan, termasuk mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nomor 1, pentingnya integrasi rantai pasokan. Poin pertama, peningkatan efisiensi. Dengan mengintegrasikan semua aktivitas, perusahaan dapat menghilangkan duplikasi tugas, mengurangi waktu tunggu, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Poin kedua, peningkatan responsivitas. Integrasi memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat dan fleksibel. Poin ketiga, peningkatkan visibilitas. Melalui sistem informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh rantai pasokan, sehingga dapat mengidentifikasikan masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang tepat. Poin keempat, peningkatan kolaborasi. Integrasi mendorong kolaborasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, seperti pemasok, produsen, distributor, dan pengecer. Nomor 2, tingkatan integrasi rantai pasokan. Integrasi rantai pasokan dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Bagian A, integrasi internal. Koordinasi antara berbagai departemen dalam suatu perusahaan, seperti produksi, logistik, dan penjualan. Bagian B, integrasi eksternal. Koordinasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya, seperti pemasok dan pelanggan. Yang bagian C, integrasi total. Integrasi yang mencakup seluruh rantai pasokan dari hulu ke hilir. Nomor ketiga, manfaat integrasi rantai pasokan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pengurangan biaya. Kedua, peningkatan kualitas. Ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan. Dan keempat, peningkatan fleksibilitas. Nomor 4, tantangan dalam melakukan integrasi rantai pasokan. Yang pertama, perbedaan sistem. Setiap perusahaan memiliki sistem informasi yang berbeda, sehingga sulit untuk mengintegrasikan semua data. Yang kedua, kultur organisasi. Perbedaan budaya organisasi antara perusahaan yang berbeda dapat menghambat kolaborasi. Yang ketiga, kepercayaan. Membangun kepercayaan antara mitra bisnis merupakan hal yang penting, tetapi membutuhkan waktu dan biaya. Yang kelima, implementasikan integrasi rantai pasokan. Perusahaan dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, menganalisis rantai pasokan yang ada. Yang kedua, mengembangkan strategi integrasi. Yang ketiga, memilih teknologi yang tepat. Yang keempat, membangun kerjasama dengan mitra bisnis. Dan yang kelima, melakukan perubahan budaya organisasi. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyan dengan NIM B1B1231190. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai respon konsumen yang efisien atau Efficient Consumer Response. ECR adalah sebuah pendekatan kolaboratif antara produsen, distributor, dan pengecer yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok serta memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip kerjasama untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan ketersediaan produk, dan memaksimalkan kepuasan konsumen. Ada 3 elemen penting dalam implementasi ECR, yaitu adalah manajemen kategori, pengisian ulang terus-menerus, dan teknologi pendukung. Poin pertama yaitu manajemen kategori atau kategori manajemen. Manajemen kategori adalah proses pengelolaan produk dalam toko berdasarkan kategori tertentu yang relevan bagi konsumen. Kategori ini dilihat sebagai unit bisnis independen
yang perlu dikelola secara strategis untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Prinsip dasar dari manajemen kategori yang pertama yaitu memahami kebutuhan konsumen secara mendalam. Yang kedua, menciptakan hubungan sinergis antara pengecer dan pemasok dalam pengelolaan kategori. Poin yang ketiga yaitu mengoptimalkan susunan produk di rak toko untuk meningkatkan daya tarik visual dan kemudahan akses. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah implementasi. Ada beberapa poin dari langkah-langkah implementasi. Yang pertama yaitu ada analisis data konsumen. Dengan menggunakan data penjualan atau dari sistem point of sale atau POS untuk memahami pola pembelian dan preferensi konsumen. Poin yang kedua yaitu segmentasi kategori, yaitu produk dalam toko dikelompokkan berdasarkan kebutuhan konsumen. Misalkan kategori makanan sehat atau produk premium. Poin selanjutnya yaitu penyusunan tata letak. Tata letak barang dirancang untuk memaksimalkan daya beli konsumen. Produk-produk dengan penjualan tinggi ditempatkan pada lokasi strategis atau seperti A-level shelves. Poin selanjutnya yaitu promosi terarah. Menyusun strategi promosi untuk meningkatkan daya saing kategori tertentu. Bekerja sama dengan pemasok dalam kampanye pemasaran bersama. Yang ketiga yaitu manfaat manajemen kategori. Ada beberapa poin atau manfaat dari manajemen kategori. Yang pertama itu mempermudah konsumen dalam menemukan produk yang mereka butuhkan. Yang kedua, mengurangi waktu belanja konsumen. Dan yang ketiga itu meningkatkan keuntungan karena produk diatur secara strategis. Yang selanjutnya yaitu pengisian ulang terus-menerus atau Continuous Replenishment Program atau CRP. Pengisian ulang terus-menerus adalah metode pengelolaan stok yang memastikan produk selalu tersedia di rak toko berdasarkan permintaan aktual. Fokusnya adalah mengurangi resiko kehabisan stok atau stock out tanpa menimbulkan kelebihan stok atau overstock. Cara kerja pengisian ulang terus-menerus yaitu berbasis permintaan. Data penjualan harian yang dikumpulkan oleh sistem POS digunakan untuk memprediksi kebutuhan stok berikutnya. Yang pertama yaitu kolaborasi dengan pemasok. Pengecer dan pemasok bekerja sama menggunakan data permintaan untuk merencanakan pengiriman barang yang optimal. Kemudian ada proses otomatisasi. Sistem otomatis digunakan untuk memproses pesanan ulang stok secara langsung tanpa memerlukan intervensi manual. Manfaat dari pengisian ulang terus-menerus yaitu pengurangan biaya, efisiensi operasional, dan peningkatan kepuasan konsumen. Pengurangan biaya yaitu untuk menurunkan biaya penyimpanan karena barang bergerak lebih cepat dalam rantai pasok. Sedangkan efisiensi operasional untuk mengurangi pekerjaan manual dalam pengelolaan stok. Sedangkan untuk peningkatan kepuasan konsumen, konsumen selalu menemukan produk yang mereka cari dari rak toko. Perkenalkan, nama saya Suci dengan NIM B1B12337. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pendukung dalam ICR. Teknologi adalah fondasi utama yang memungkinkan ICR berjalan dengan efektif. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa teknologi utama yang mendukung dalam implementasi ICR. Yang pertama itu ada Electronic Data Interchange atau EDI. EDI ini memungkinkan pertukaran data elektronik antara pengecer dan pemasok, seperti data pesanan, faktur, atau informasi pengiriman. Sehingga prosesnya ini menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Kemudian yang kedua ada Big Data dan Artificial Intelligence atau AI. Ini hal yang sering kita dengar. Ini biasa digunakan dalam data penjualan seperti dari sistem POS. Kemudian dianalisis kita menggunakan AI untuk menghasilkan wawasan mendalam tentang pola pembelian konsumen, produksi permintaan, dan tren pasar yang sedang terjadi sekarang. Kemudian yang ketiga adalah sistem manajemen gudang atau WMS. Ini biasanya kita gunakan untuk mengoptimalkan operasional gudang, termasuk penyimpanan, pengambilan barang, dan pengiriman stok ke toko-toko. Kemudian yang keempat adalah Internet of Things atau IoT. Perangkat IoT seperti sensor, suhu, dan RFID ini biasa digunakan untuk memantau kondisi barang selama pengiriman dan penyimpanan agar tetap terjaga kualitasnya.
Kemudian yang kelima adalah sistem ERP atau biasa disebut dengan Enterprise Resource Planning. Ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis termasuk pengelolaan inventory atau penyimpanannya, kemudian penjualannya dan distribusi dalam satu platform. Apa sih keuntungan implementasi ECR? Yang pertama yaitu adalah kita bisa mengurangi biaya operasional. Dengan pengurangan biaya operasional ini bisa terjadi kolaborasi antar mitra rantai pasok yang memungkinkan optimalisasi proses sehingga kita bisa mengurangi biaya produksi, distribusi, dan penyimpanan sehingga lebih bisa menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan produk tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen, kita itu bisa mengurangi kekecewaan akibat barang, misalnya barang itu habis di rak atau habis di stok. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi rantai pasok. Ini berkaitan dengan sistem otomatis dan data real time yang mempercepat pengambilan keputusan seperti pengisian ulang stok dan penyesuaian strategi pemasaran. Inilah pentingnya teknologi dalam mendukung ECR. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Silvianingsi dengan NIM B1B123-206. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan peramalan dan pengisian ulang kolaboratif atau Collaborative Planning, Forecasting, and Replanning atau disingkat CPVR. Perencanaan kolaboratif peramalan dan pengisian ulang adalah suatu proses integrasi yang terpasok yang memungkinkan perusahaan berbagi informasi dan berkolaborasi secara real-time dengan mitra rantai pasok mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan perencanaan dan pengelolaan persediaan yang lebih efektif dan efisien. CPVR memungkinkan pemasok dan pengecer untuk membuat perencanaan permintaan, perakiraan penjualan, serta pengelolaan persediaan secara kolaboratif. Model ini meminimalkan ketidakpastian, mengurangi biaya investasi, dan mempercepat pengisian ulang produk. Penerapan CPVR menerapkan berbagi data secara terbuka antara mitra dan rantai pasok, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan efektif. Selanjutnya, komponen utama CPVR yaitu perencanaan kolaboratif, yaitu mengembangkan perjanjian awal antara mitra rantai pasokan untuk memastikan komitmen terhadap tujuan bersama. Yang kedua adalah peramalan kolaboratif, yaitu menyusun perakiraan penjualan individu berdasarkan data aktual dan historis serta konsumsi pelanggan dan tingkat stok. Yang ketiga adalah pengisian ulang kolaboratif, yaitu menyusun perakiraan pesanan berdasarkan kebutuhan pasar dan inventaris yang tersedia. Manfaat CPVR yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya yang berkaitan dengan inventaris dan pengiriman, menghindari overstocking dan understocking melalui perakiraan yang akurat. Yang kedua adalah kolaborasi yang lebih baik, yaitu meningkatkan strategis dan pemasok dan pembeli. Dan yang ketiga adalah respon pasar yang lebih cepat, memenuhi kebutuhan pelanggan lebih cepat dan akurat. Dan yang terakhir adalah keuntungan kompetitif, yaitu meningkatkan daya saing perusahaan dengan layanan pelanggan yang superior. Baik, sekian dari saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana dengan NIM B1B123-128. Di sini saya akan masuk pada pembahasan mengelola hubungan rantai pasokan atau Managing Supply Chain Relationship, di mana masalah utama yang sering dipertanyakan dalam pengelolaan hubungan rantai pasokan ialah bagaimana hubungan yang lebih luas dapat dibentuk antara mitra dagang dalam rantai pasokan. Jadi, dalam pembentukan hubungan rantai pasokan yang efektif, terdapat beberapa faktor dalam pembentukan hubungan rantai pasokan. Yang pertama adalah pemenang pesanan. Pemenang pesanan adalah karakteristik yang memenangkan pesanan.
Seringkali karakteristik ini dapat berupa fitur teknis baru yang diinginkan. Fitur tersebut dapat berupa paket garansi atau perjanjian layanan yang hebat, atau harga yang lebih baik. Jadi, pihak yang berhasil mendapatkan pesanan yang besar atau kontrak penting akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam membentuk hubungan rantai pasokan. Contoh, PT Indofood berhasil mendapatkan kontrak besar untuk memasok produk ke supermarket ABC. Hubungan mereka menjadi lebih kuat karena PT Indofood memiliki posisi tawar yang baik. Yang kedua adalah metode membuat keputusan sumber. Metode membuat keputusan sumber atau pengadaan adalah tentang menemukan, mengevaluasi, dan merekrut pemasok yang dapat menyediakan barang dan layanan terbaik dengan ketentuan terbaik untuk bisnis. Jadi, proses evaluasi dan pemilihan pemasok yang dilakukan oleh suatu organisasi akan memengaruhi siapa yang menjadi mitra dalam rantai pasokan. Beberapa kriteria yang biasanya dinilai dalam kualitas, harga, kemampuan pengiriman tepat waktu, dan kapabilitas secara keseluruhan. Contoh, PT Indofood memiliki proses evaluasi dan pemilihan pemasok yang ketat. Jadi, mereka menilai faktor-faktor seperti kualitas, harga, pengiriman tepat waktu, dan kapabilitasnya. Proses ini mempengaruhi siapa yang akan menjadi mitra rantai pasoknya. Yang ketiga masuk pada sifat kolaborasi elektronik, di mana alat kolaborasi elektronik merupakan suatu konsep yang memiliki banyak sisi, yang mencangkup banyak jenis alat pertukaran informasi, dari sistem email sederhana hingga sistem yang lebih komprehensif. Seperti sistem CAD Interactive Plex digunakan untuk bertukar informasi dan spesifikasi produk dengan penggunaan teknologi digital, dan sistem informasi terintegrasi dapat memfasilitasi koordinasi dan pertukaran data yang lebih baik antara mitra rantai pasokan. Contohnya, PT Indofood dan PT Sayur Segar menggunakan sistem ERP yang terintegrasi untuk berbagai data persediaan, produksi, dan pengiriman secara real-time. Hal ini memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam rantai pasokan. Keempat adalah sikap terhadap perencanaan kapasitas, di mana pendekatan strategis untuk mengelola tuntunan masa depan organisasi. Pendekatan ini menilai kapasitas perusahaan untuk menangani beban kerja yang diprediksi dan beradaptasi dengan perubahan. Ketersediaan mitra pasokan untuk berbagai informasi tentang kapasitas produksi dan logistik mereka dapat mendukung perencanaan yang lebih baik dan saling menyesuaikan. Contoh, PT Indofood bersedia berbagai informasi tentang kapasitas produksi dan logistiknya dengan mitra rantai pasokan, sehingga mereka dapat melakukan perencanaan yang lebih baik dan saling menyesuaikan. Mungkin itu dari saya, beberapa faktor lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Nurasipa dengan NIM B1 B1231149. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengelola hubungan rantai pasokan. Yang dimana yang kelima itu ada persyaratan pemanggilan. Standar atau persyaratan yang ditetapkan oleh pembeli seperti kualitas pengiriman atau persyaratan administratif akan memengaruhi siapa yang dapat memenuhi standar tersebut dan menjadi mitra rantai pasokan. Contohnya di PT Indofood menetapkan standar kualitas yang ketat bagi pemasoknya. Hal ini memengaruhi siapa yang dapat memenuhi persyaratan tersebut dan menjadi mitra pasokannya. Kemudian yang keenam ada negosiasi harga. Proses tawar-menawar dan kesepakatan harga yang adil antara pembeli dan pemasok akan memengaruhi kualitas hubungan rantai pasokan. Negosiasi harga bukan hanya tentang menekan biaya, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan yang memastikan kompensasi yang adil bagi penjual sekaligus memberikan nilai produk kepada pembeli. Ini adalah tarian angka di mana kedua belah pihak bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka dalam batasan kesempatan yang saling menguntungkan. Contohnya itu, PT Indofood dan PT Beni Unggul dapat mencapai kesepakatan harga yang saling menguntungkan, sehingga hubungan mereka menjadi lebih kuat. Kemudian yang ketujuh ada mengelola kualitas produk. Merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditentukan sepanjang siklus hidupnya. Ini melibatkan pendekatan sistematis untuk memantau dan mengendalikan berbagai elemen proses pengembangan produk, dari desain awal hingga pengiriman akhir. Jadi, kolaborasi dan pengawasan
bersama terhadap kualitas produk yang dipasok dapat memengaruhi hubungan rantai pasokan. Contohnya itu di PT Indofood dan PT Budi Sehat bekerja sama memastikan kualitas produk yang dipasok sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedelapan ada mengelola penelitian dan pengembangan, di mana penelitian dan pengembangan merupakan bagian penting dari rantai nilai produsen dan memengaruhi banyak aspek rantai pasokan. Dengan kolaborasi dalam mengembangkan produk atau proses baru yang saling menguntungkan, dapat memperkuat hubungan rantai pasokan. Contohnya PT Indofood dan PT Aroma Nusantara bekerja sama untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan mereka. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan, tingkat tekanan dari pesaing pasar yang mendorong mitra rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing juga dapat memengaruhi hubungan rantai pasokan. Contohnya di PT Indofood dan PT Makmur Jaya saling didorong oleh tekanan persaingan untuk terus meningkatkan kinerja dan kolaborasi mereka. Sekian dari materi saya mengenai mengolah hubungan rantai pasokan. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM B1B123-165. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kerangka kerja untuk mengelola rantai pasokan. Kerangka kerja untuk mengelola rantai pasokan adalah suatu struktur atau model yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem rantai pasokan. Kerangka kerja ini memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan di sumber awal hingga ke konsumen akhir. Adapun pengertian dari strategi rantai pasokan yaitu serangkaian keputusan dan tindakan yang terkoordinasi untuk mengelola aliran barang dan informasi dari sumber awal ke konsumen akhir. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan sambil meminimalkan biaya total. Selanjutnya, komponen utama rantai pasokan. Yang pertama, perencanaan, yaitu melibatkan peramalan, permintaan, perencanaan produksi, dan perencanaan distribusi. Yang kedua, penggadaan, yaitu proses memperoleh bahan baku, komponen, atau layanan dari pemasok. Yang ketiga, produksi, yaitu mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang keempat, distribusi, yaitu mengalirkan produk dari pabrik ke gudang atau langsung ke pelanggan. Dan yang terakhir, pengembalian, mengelola produk yang dikembalikan oleh pelanggan. Selanjutnya, sumber informasi rantai pasokan. Sumber informasi tentang rantai pasokan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Berikut yaitu beberapa di antaranya. Yang pertama, sumber internal. Yang pertama, sistem ERP, yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan, menyimpan data yang komprehensif tentang operasi bisnis, termaksud data penjualan, produksi, persediaan, dan keuangan. Yang kedua, data historis, yaitu tentang kinerja rantai pasokan, dapat memberikan wawasan tentang tren dan pola yang berulang. Yang ketiga, laporan kinerja. Laporan kinerja dari berbagai departemen seperti produksi, logistik, dan keuangan dapat memberikan gambaran tentang kinerja rantai pasokan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, wawancara dengan karyawan. Wawancara dengan karyawan yang terlibat langsung dalam proses rantai pasokan dapat memberikan informasi kualitatif yang berharga. Selanjutnya, sumber eksternal. Yang pertama, pemasok. Pemasok dapat memberikan informasi tentang ketersediaan bahan baku, harga, dan waktu pengiriman. Yang kedua, pelanggan. Feedback dari pelanggan dapat memberikan informasi tentang kualitas produk, waktu pengiriman, dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, penelitian pasar. Penelitian pasar dapat memberikan informasi tentang tren pasar, preferensi konsumen, dan persaingan. Dan yang terakhir, data publik. Data publik seperti data ekonomi, data demografi, dan data cuaca dapat memengaruhi kinerja rantai pasokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin dengan NIM B1B123-130. Akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Mengembangkan kemitraan dan aliansi yang efektif dalam rantai pasokan. Kemitraan dan aliansi dalam rantai pasokan merupakan kolaborasi strategis antara dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.
Kemitraan ini dapat melibatkan pemasok, produsen, distributor, atau bahkan pesaing. Ada beberapa poin utama untuk mengembangkan kemitraan dan aliansi yang efektif dalam rantai pasokan. Pertama, komunikasi yang transparan. Membangun hubungan yang terbuka dengan berbagi informasi terkait kebutuhan, tantangan, dan peluang secara real time. Kedua, kepercayaan dan komitmen. Menciptakan rasa saling percaya dalam memenuhi komitmen sehingga tercipta hubungan jangka panjang yang kuat. Ketiga, kolaborasi strategis. Berfokus pada kerjasama untuk inovasi, pengurangan biaya, atau peningkatan layanan, bukan hanya pada negosiasi harga. Dan keempat, manfaat bersama, win-win solution. Mengembangkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak untuk memastikan keberlanjutan kemitraan. Kelima, teknologi dan integrasi sistem. Menggunakan teknologi seperti ERP atau platform digital untuk menyinkronkan operasi dan mengoptimalkan proses. Dan terakhir, evaluasi kinerja. Secara rutin menilai hasil kemitraan untuk memastikan target bersama tercapai dan memperbaiki aspek yang kurang efektif. Kemudian ada materi uji coba solusi rantai pasokan baru. Adalah rangkaian langkah dan aspek yang perlu diuji sebelum implementasi penuh solusi baru dalam rantai pasokan. Tujuannya adalah memastikan bahwa solusi tersebut efektif, efisien, dan bebas dari risiko yang dapat mengganggu operasi. Komponen utama dari materi uji coba yaitu tujuan uji coba. Pertama, menilai solusi dalam mengatasi masalah spesifik. Kedua, mengukur dampak pada biaya, waktu, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Dua, metodologi uji coba. Pertama, simulasi pilot project. Dari simulasi ini menggunakan model digital, misalnya simulasi berbasis data untuk memprediksi hasil. Kemudian pilot project, menerapkan solusi dalam skala kecil pada bagian tertentu dalam rantai pasokan. Adapun kriteria evaluasi masih di komponen utama materi uji coba. Pertama, efisiensi waktu dan biaya. Kedua, akurasi data dan transparansi alur informasi. Fleksibilitas dan skalabilitas solusi. Respons terhadap gangguan resiliensi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sari Hamka dengan NIM B1B1231664. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai integrasi manajemen rantai pasokan. Jadi, integrasi rantai pasokan bertujuan untuk menghubungkan semua aktivitas dari pemasok hingga konsumen untuk meningkatkan koordinasi dan respon terhadap perubahan pasar. Tantangan utama meliputi perbedaan sistem informasi dan membangun kepercayaan antar mitra. Pendekatan seperti EISR atau biasa disebut dengan Efficient Consumer Response dan CPFR atau biasa disebut dengan Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Hal ini mendukung kolaborasi dengan teknologi dan strategi seperti manajemen kategori, pengisian ulang otomatis, serta berbagi data real time. Contoh suksesnya adalah Walmart. Menunjukkan bahwa kolaborasi dan teknologi dapat meningkatkan efisien dan daya saing rantai pasokan. Manfaat utama dari integrasi ini adalah kemampuan untuk merespon dinamika pasar dengan lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai keunggulan kompetitif. Namun, keberhasilannya memerlukan investasi teknologi, koordinasi antar departemen, serta komitmen untuk berkolaborasi dalam jangka panjang. Dalam pendekatan EISR, terdapat 3 elementasi utama, di antaranya yang pertama yaitu manajemen kategori atau kategori manajemen.
Kategori ini dilihat sebagai unit bisnis independen yang perlu dikelola secara strategis untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengisian ulang terus-menerus atau continuous replenishment program. Hal ini fokusnya adalah mengurangi risiko kehabisan stok tanpa menimbulkan kelebihan stoknya. Yang ketiga ada teknologi pendukung dalam EISR. Contoh teknologinya yaitu Electronic Data Intelligence atau EDI. Yang kedua, Big Data dan Artificial Intelligence atau AI. Yang ketiga, Sistem Manajemen Gudang atau WMS. Yang keempat, Internet of Things atau IoT. Dan yang terakhir, Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Dengan demikian, integrasi manajemen rantai pasok adalah kunci untuk menciptakan rantai pasok yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global. Sekian kesimpulan dari materi kami mengenai integrasi manajemen rantai pasokan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya ucapkan sekian dan terima kasih.